Bersyukur itu artinya merawat dan memanfaatkan. Jika kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita merawat dan memanfaatkan sesuatu itu haruslah sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Syukur itu bukanlah sekedar ucapan atau sekedar ungkapan. Tapi syukur itu terlihat dari perbuatan. Misalkan, jika kita memberikan sesuatu kepada teman kita dan kita melihat pemberian itu tidak dia gunakan seperti yang kita harapkan, tentu kita mengatakan dia orang yang tidak pandai bersyukur. Atau dia menggunakan pemberian tersebut namun dia tidak merawatnya, atau kita melihat pemberian tersebut tidak terurus atau tidak terawat, tentulah kita juga akan mengatakan bahwa dia orang yang tidak pandai bersyukur. Ini dalil tentang syukur itu merawat dan memanfaatkan. Misal yang lain, jika seorang ayah memberi anaknya sepeda motor dengan harapan anaknya dapat bekerja. Namun suatu hari ayah ini menjumpai anaknya dan melihat anaknya masih tidak bekerja atau menganggur. Padahal dia bisa menggunakan sepeda motor tersebut untuk bekerja, seperti dari ojek, kerja-kerja apa yang bisa lah dengan menggunakan sepeda motor ya. Namun anak ini tidak menggunakan sepeda motor tersebut sesuai harapan ayahnya sewaktu memberikan sepeda motor tersebut. Tentulah anak ini akan dikatakan ayahnya bahwasanya anak yang tidak bersyukur. Jika misalkan dia menggunakan sepeda motor tersebut namun dia tidak merawatnya, tidak memperbaiki jika rusak, ataupun tidak mencuci apabila kotor, tentu ayah ini juga akan mengatakan anaknya tidak bersyukur. Jadi tidak menggunakan ataupun tidak merawat, maka itu tidak bersyukur. Sebab syukur itu artinya merawat dan memanfaatkan apa yang disyukuri. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, barang siapa bersyukur, niscaya nikmatku akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur, ingatlah azabku amat pedih. Di ayat ini Allah memberitahu kita jika bersyukur Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur Allah memberi kita ancaman dengan azabnya yang amat pedih. Dari ayat ini kita belajar bahwa dengan bersyukur Tuhan akan menambahkan nikmatnya kepada kita, tentulah dengan merawat dan memanfaatkan apa yang kita syukuri tersebut. Dan dari ayat ini juga kita belajar kufur itu akan diancam Tuhan dengan azabnya. Kufur artinya mendustakan nikmat Tuhan, seolah-olah nikmat Tuhan itu tidak ada. Kufur artinya menganggap nikmat Tuhan itu tidak ada. Misalkan kita mengatakan, apa yang bisa saya syukuri, apa yang bisa saya usahakan, sedangkan saya tidak punya apa-apa. Ini ungkapan kufur ya, yang akan membuat kita tidak mau berusaha ataupun tidak mengusahakan apa yang ada pada diri kita. Di sini dikatakan padahal minimal kita punya kaki dan punya tangan untuk kita syukuri, untuk digunakan. Minimal kita punya kaki atau tangan, punya kaki dan tangan untuk kita gunakan mencari rezeki. Ada ungkapan menarik yang kita sering dengar, yaitu syukuri apa yang ada. Syukuri apa yang ada itu maksudnya menggunakan dan merawat apa yang ada, ataupun kita minimal kita punya kaki dan tangan. Itulah minimal kita punya kaki dan tangan untuk kita syukuri. Mensyukuri apa yang ada itu bukanlah duduk diam, melainkan menggunakan apa yang ada pada diri kita. Minimal kita punya kaki dan kita punya tangan. Jika kita mensyukuri nikmat Tuhan, minimal menggunakan kaki dan tangan tadi, kalau kita menggunakannya dengan baik, bekerja, berusaha, tentulah Tuhan akan menambahkan nikmatnya kepada kita berupa rezeki.
Dan janganlah keliru dalam memaknai syukur, sebab ada akibat dari kekeliruan. Ya, setiap kekeliruan itu ada akibat. Jadi janganlah sampai keliru kita dalam memahami sesuatu. Ada yang memaknai syukur itu artinya merasa cukup. Jadi ada yang memaknai syukur itu dengan menganggap merasa cukup, berarti itu syukur itu keliru. Merasa cukup, bersyukur dengan menganggap merasa cukup atas apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah keliru. Sebab merasa cukup itu dilarang di dalam Islam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, janganlah merasa cukup, nanti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Di ayat yang lain Allah berfirman, manusia itu amat ingkar kepada Tuhannya apabila dia melihat dirinya serba cukup. Nah, ini dalil larangan merasa cukup ya. Tentulah syukur itu bukan merasa cukup, karena di Al-Quran itu dilarang. Apa pendapat teman-teman dengan